Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan membongkar soundcard V8. Kira-kira kalau teman-teman punya masalah dengan soundcard ini, apa yang bisa teman-teman cek? Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita bongkar dulu ya. Dia ada 4 buah baut yang ada di samping. Ini kita bongkar dulu. Biasanya soundcard ini yang sering terjadi masalah adalah baterainya sudah mulai soak gitu ya, tidak bisa dicas atau dia tidak keluar suara sama sekali ya, itu biasanya sering terjadi. Nah, kira-kira bagaimana cara mengeceknya dan komponen mana yang rusak, nanti teman-teman bisa perhatikan. Kebetulan soundcard saya ini masih aman, ini nggak ada masalah ya, alhamdulillah. Selama dipakai ini masih aman-aman aja dan baterainya masih oke. Tapi kalau baterainya misalkan teman-teman udah pakai lama, baterainya soak, kira-kira solusinya gimana ya biar bisa dipakai gitu ya. Misalkan teman-teman pakainya untuk live streaming dengan menggunakan OBS atau komputer. Nah, ini masih bisa kita akalin. Nah, bautnya udah kita buka ya, semuanya udah kita lepas. Cuman ini nggak bisa dibuka sebelum teman-teman melepas knop-knop yang ada di sini. Ini kita lepas dulu. Ini kita tarik aja. Tapi agak kuat ya teman-teman. Biasanya pertama kali ini keras banget. Memang harus agak kuat ya. Dia ngunci, masih ngunci ya. Nah, sudah kita bongkar. Knop-knopnya seperti ini. Ini potensio-potensionya. Sekarang ini bisa kita tarik casing besi yang atasnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lampu indikator, ini tombol-tombolnya. Dia plastik seperti ini. Oke. Jadi dia menggunakan baterai teman-teman. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah baterai ini udah mulai soak gitu ya. Nggak bisa dicas lagi. Kalaupun bisa dicas, misalkan nyala tetapi nggak bertahan lama. Itu biasanya permasalahan yang sering terjadi. Karena kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, teman-teman bisa lepas baterainya. Nah, ini punya saya masih oke. Ini saya jelaskan komponen-komponennya. Ini kalau dia nyala, lampu hijau ini akan menyala. Ini aktif artinya. Kemudian lampu biru ini adalah Bluetooth. Bluetoothnya aktif tetapi belum tersambung ke HP. Nanti kalau dia sudah tersambung ke HP, dia akan berhenti nggak kedip-kedip seperti ini. Nah, di sini saya akan sambungin ke HP saya. Ini ada V8. Kita sambung V8. Nah, kalau dia sudah terhubung seperti ini, lampu ini nyala, nggak kedip-kedip lagi. Jadi, kemarin banyak teman-teman yang nanya ya, Mas, soundcard saya kok ada indikator kedip-kedip biru? Itu wajar. Berarti belum tersambung ke HP. Tapi kalau sudah tersambung ke HP, dia nyala continue. Cuman tertangkap di kamera ini seperti blinking ya, karena ini namanya flicker frekuensi. Jadi tertangkap sama kamera. Ini sebetulnya nggak blinking. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang sering terjadi di soundcard V8. Mas, soundcard V8 saya nggak keluar suara. Nah, kalau nggak keluar suara atau berdengung atau nyala, tetapi nggak keluar suara sama sekali di output headset ataupun earphone, maka kemungkinan permasalahannya ada di mini amplifier yang ada di sini. Jadi di sini dia punya satu buah rangkaian amplifier gitu ya, IC amplifier kecil.
Ini fungsinya untuk menguatkan sinyal atau amplifikasi sinyal dari sound card ini agar bisa terdengar di headset. Nah, biasanya ini yang rusak. Ini rusaknya biasanya karena apa, Mas? Biasanya rusaknya karena kita salah colok gitu juga bisa. Kita memasang output yang keluar tegangan tetapi diadu dengan outputnya si V8. Jadi ada dua tegangan yang beradu, itu bisa menyebabkan si sound card ini rusak ya. Jadi rusak IC-nya doang. Jadi IC ini langsung mati karena beradu sama output yang lain. Terus untuk rangkaian yang lainnya ini tetap aktif. Jadi rangkaian yang lain ini nggak ada masalah, cuman IC power amplifiernya doang yang kena. Jadi teman-teman bisa menggantinya atau biasanya udah nggak bisa dipakai sih kalau udah kena ya. Kalau yang kena IC powernya ini. Istilahnya IC preamp output ya, yang untuk ke headset. Nah, teman-teman bisa cek ini tipenya. Kecil banget ya tulisannya. Tipenya CA32. Yang atasnya saya nggak kebaca nih. C. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mengalami outputnya mati bisa ketemu IC ini, dan teman-teman soldernya ini karena komponen SMD ya, biasanya tukang reparasi bisa menyolder IC seperti ini. Biasanya dipakai pasta timah terus dipanaskan. Jadi seperti ini penampakan dalam dari sound card V8. Potensio-potensionya pun potensio yang seperti di mixer ya, mixer modern yang modelnya dia dimonting langsung ke PCB-nya dan berdiri ke atas. Kemudian indikatornya ada 3 lampu ya teman-teman di sini. Lampu hijau ini fungsinya untuk indikasi on atau aktif. Kemudian lampu merah yang di atas ini fungsinya menandakan dia lagi charging. Kemudian lampu biru menandakan Bluetooth-nya sedang standby kalau dia kedip-kedip. Tapi kalau dia nyala terus, biasanya dia sudah aktif atau tersambung ke perangkat, misalkan ke HP teman-teman. Cuman nanti di depan teman-teman ngelihatnya cuma ini, satu lampu ini doang. Jadi kita nggak kelihatan 3 lampu. Jadi dari satu indikasi ini kita harus paham di dalamnya itu terdiri dari 3 buah lampu gitu ya. Oke, permasalahan yang berikutnya yang sering terjadi adalah tidak bisa dicas atau dia nyala, dicas nyala, tapi pas dinyalain langsung mati lagi gitu ya. Nyala sebentar mati lagi, nyala sebentar mati lagi. Nah, itu biasanya permasalahannya terjadi karena baterainya sudah soak ya, baterainya sudah soak. Itu sering kejadian dia dinyalain langsung mati lagi gitu ya. Sekarang akan saya coba cas. Nah, di lubang charging ini kita masukin. Nah, indikatornya ini menyala merah. Artinya power supply dari luar masuk ke sound card ini dan mengecas baterainya melalui jalur ini. Tapi kalau si baterainya ini ternyata udah soak, ya dia tetap aja dinyalain langsung mati lagi. Ya, kebetulan ini masih bagus baterainya. Jadi pada saat charging masuk dinyalain dia langsung aktif. Tetapi kalau punya teman-teman itu udah soak gitu ya, udah nggak jalan, biasanya dia langsung mati lagi teman-teman. Jadi nggak sempet
nyala lama terus langsung mati lagi. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka cara yang bisa dilakukan adalah mengganti baterai ini. Tapi kalau teman-teman pakainya ini untuk komputer, teman-teman bisa melepas baterai ini. Jadi kita lepas baterainya. Kita tarik aja baterainya yang ada di sini, soketnya. Nah, sudah terlepas seperti ini. Berarti ini nggak dipakai ya. Baterai nggak dipakai. Terus kita masukkan masukkan kabel yang tersambung ke komputer. Jadi ini sound cardnya kita fungsikan sebagai sound card komputer. Ini kita sambung ke komputer. Nah, dia sudah aktif. Kemudian modenya kedip-kedip seperti ini ya. Ini kita nyalakan. Indikasi kedip-kedip ini menunjukkan bahwa ini baterainya udah sowak gitu ya, atau si charging ini tidak terhubung ke bebannya si baterai ini. Jadi charger tidak terhubung ke baterai. Tapi kalau ini kita sambung, nah dia aktif. Berarti terhubung ke baterai. Ini kita nyalakan. Udah nyala, kita cabut lagi. Tapi ditunggu sampai dia lumayan hidup ya. Sampai ini selesai. Ini udah bisa teman-teman cabut. Nah. Jadi dia hidup langsung dari charger atau dari komputer. Dan sudah terdetek di komputer. Jadi dia tidak pakai baterai lagi. Ini cara ngakalinya. Atau kalau teman-teman mau permanen pakai charger, maka jalur ini bisa teman-teman, jadi kabel ini dipotong gitu ya. Kabel ini dipotong terus di jumper ke positif sama negatif yang dari sini. Nanti dia akan otomatis hidupnya dari komputer, nggak pakai baterai lagi. Tapi baterai ini banyak sih teman-teman, bisa dibeli di pasaran. Teman-teman bisa pakai baterai apapun yang setipe. Untuk rekomendasi dari saya, kalau teman-teman mengalami masalah baterai atau nggak bisa nyala, nggak bisa di-charge, misalkan di-charge semalaman tetap nggak nyala juga, maka sebaiknya teman-teman ganti baterainya. Daripada teman-teman ngakalin, ini dilangsungin ke charger atau teman-teman bikin converter, nanti akan timbul noise yang susah untuk dihilangin. Jadi kalau teman-teman pengen hasil suaranya bagus seperti baru lagi, teman-teman beli baterainya ini nggak mahal kok teman-teman, kira-kira 40 ribuan, tipe Samsung ICR 1850 atau 18650, rechargeable, dia 3,7 volt ya, baterainya 3,7 volt, tipe ICR 18650 dari Samsung, flat top, artinya positifnya ini nggak ada nongolnya gitu ya, flat top. Nah, atau tipe Panasonic ya, sama 18650 3,7 volt juga. Jadi walaupun mereknya beda, tipenya sama, tetap 18650 dia. Nah, ini sama dengan baterai yang ada di sini. Ini rechargeable 18650 3,7 volt dan flat top. Jadi positif kalau baterai biasa kan ada nongolnya dikit gitu ya. Nah, ini agak ngeflat ya. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Kepala positifnya itu nggak terlalu nonjol. Itu istilahnya flat top. Jadi rekomendasi saya teman-teman ganti baterai ya, beli baterai terus diganti. Gampang kok. Jadi teman-teman tinggal bongkar, cabut, terus nanti cabut baterainya, pasang lagi, sudah bisa digunakan. Nanti sudah bisa dinyalakan dan hidup seperti ini lagi. Ini kalau teman-teman memiliki permasalahan dengan baterai atau susah nyala atau nggak bisa nyala sama sekali ya, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau permasalahannya nggak keluar suara atau mendengung, nah kemungkinan IC ini bisa teman-teman browsing, cari. Ini tadi tipenya saya sih nggak kebaca ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kebaca ya. Ini saya fokusin lagi.
Nah itu dia tipenya. C berapa itu, kurang jelas sih saya. Cuma CA32 doang yang bawah yang kebaca. Oke. Permasalahan lainnya Soundcard V8 ini noise. Nah, kalau noise gimana Mas? Misalkan noise-nya kencang gitu. Nging gitu ya, nging, ada ngingnya gitu ya. Kalau kita ngomong ada nging, sedikit nging gitu. Maka permasalahan itu datang dari charger teman-teman. Charger teman-teman itu tidak bersih, terus teman-teman lihat dia masuk ke baterai lewat jalur ini, di bawahnya ini adalah prosesor untuk memproses suara. Nah ini prosesor suaranya ada di bawahnya kabel ini. Jadi kalau chargernya jelek, sinyal listriknya itu bocor ya, tembus. Terus dia mengganggu IC prosesor yang ada di bawah ini. Jadi noise-nya masuk. Sehingga suara yang sudah diproses oleh prosesor ini juga nanti suaranya noise. Nah rekomendasi saya kalau teman-teman punya charger yang noise, ganti chargernya pakai charger yang bagusan, atau minimal pas saat recording teman-teman nggak pakai charger. Ini biasanya permasalahan ini sering terjadi kalau teman-teman recording pakai HP ya, suaranya tidak bersih ya. Teman-teman jangan pakai charger. Kalau pakai laptop atau komputer gimana Mas? Ada noise. Nah itu juga sama. Kalau si laptop atau komputer teman-teman itu power supply-nya noise, akan masuk juga ke sound card ini. Kalau untuk laptop, solusi saya teman-teman tidak pakai charger laptop selama recording, nanti suaranya bisa bersih. Tapi tentu saja laptopnya juga harus sehat ya baterainya. Karena kalau nggak sehat kan langsung mati lagi nanti. Nggak pakai charger. Terus apakah bisa ini dikasih misalkan aluminium foil, terus dijauhkan dari jalur prosesor? Yaitu bisa dicoba, tetapi saya yakin pengaruhnya nggak signifikan karena si noise itu menyebarnya langsung ke mana-mana. Ya, si harmonik yang ditimbulkan oleh switching power supply yang ada di charger teman-teman itu langsung nyebar kemana-mana karena dia sifatnya harmonik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman memiliki permasalahan Soundcard V8, jadi ini adalah output untuk ke headset atau headphone yang ada di sini, tulisan di sini. Ini power amplifiernya atau preamp-nya. Kemudian ini prosesornya ada di sebelah sini. Ini yang buat efek-efek vokal dan lain sebagainya. Terus di sini ada antena ya, antena untuk Bluetooth. Antenanya ada di sini. Kemudian indikator ada 3. Ini kalau dia lagi charging plus nyala, yang hijaunya mati. Tapi kalau dia nggak lagi charging, kita cabut, hijaunya nyala. Jadi ini wajar ya. Ketika charging, yang nyala yang merah. Seperti ini. Ketika tidak charging, yang nyala yang hijau. Artinya dia running dari baterai. Kemudian kalau nanti lowbat, dia akan pindah ke merah. Terus kedip-kedip menandakan dia lowbat. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Permasalahan dari Soundcard V8 ini. Memang beberapa ada teman-teman yang memiliki masalah, tetapi sebagian lainnya juga aman-aman aja sih. Ini saya juga aman-aman aja sih menggunakan Soundcard ini. Jadi ya memang untung-untungan ya. Dan memang kelebihan utamanya dia harganya murah banget sih Soundcard V8 ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara bongkar, kemudian cara mengecek bagian mana yang bermasalah di Soundcard V8 ini. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita coba kupas bareng-bareng. Saya akhiri video ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.